Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Kabar NKRI, orang terkaya ketiga di dunia, keruk harta karun di RI. Jakarta, CNBC Indonesia, setelah hartanya meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir, Gautam Adani Remi menjadi centibilionaire atau orang dengan kekayaan lebih dari 100 miliar US$ terbaru di dunia sejak tahun ini. Hal ini membuat dirinya menjadi orang terkaya di Asia dan peringkat ketiga di dunia hanya kalah dari Bernard Arnault dan Elon Musk. Forbes Real-Time Billionaire memperkirakan bahwa saat ini pemilik Adani Group tersebut memiliki kekayaan bersih 116,7 miliar US$ atau setara dengan 1.809 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp15, 500 US$. Senada Bloomberg Billionaire Index juga menempatkan Adani sebagai taipan terkaya di Asia dengan harta 110 miliar US$, 1.705 triliun rupiah. Kekayaan Adani meningkat dari tajam mengikuti rally harga komoditas pasca invasi Rusia. Tahun lalu kekayaannya memang sudah bombastis atau tercatat sekitar 75 miliar US$, namun masih belakang Mukesh Ambani pemilik Reliance Industries. Gautam Adani merupakan pengusaha generasi pertama dari Gujarat di wilayah barat India yang memulai bisnis perdagangan komoditas pada 1980-an, kemudian gurita bisnisnya merambah ke sektor energi, pelabuhan, bandara, transportasi, pertahanan, properti dan keuangan selama 4 dekade berikutnya. Berbeda dengan Ambani yang kekayaannya terkonsentrasi di satu perusahaan, Adani tercatat setidaknya memiliki 6 perusahaan dengan valuasi lebih dari 1 triliun rupiah atau setara dengan 190 triliun rupiah. Kurs Rp190 rupiah, yang mana beberapa dari perusahaan tersebut mencatatkan kinerja saham yang luar biasa tahun ini. Harga saham perusahaan yang tergabung dalam grup Adani melonjak signifikan tahun ini, bahkan ada yang tercatat naik hingga ratusan persen. Saat ini terdapat 9 perusahaan publik di India yang masuk dalam grup Adani, meningkat dari semula 6 perusahaan. Tambahan perusahaan baru tersebut termasuk Adani Wilmar, usaha patungan dengan miliarder agribisnis Singapura Kwok Hoon Hong, Wilmar International serta 2 perusahaan semen yang diakuisisi tahun ini. Gurita bisnis sampai ke Indonesia. Impor bulanan batu bara termal India mencapai rekor tahun ini setelah pemerintah PM Narendra Modi menyerukan peningkatan pembelian untuk mengatasi kekurangan bahan bakar di pembangkit listrik domestik. Hal ini merupakan berita menggembirakan bagi Adani Enterprises, pedagang batu bara terbesar di negara itu yang pada Juni pangsa pasarnya naik lebih dari 2 kali lipat secara tahunan menjadi 7,3 juta ton, menurut perusahaan data pasar Kolmin. Adani Power, perusahaan listrik swasta terbesar di negara itu, meningkatkan impor batu bara menjadi 1,4 juta ton di bulan Juni dari hanya 154.000 ton di tahun sebelumnya. Bersama-sama, anak perusahaan Adani secara keseluruhan menyumbang 35% dari impor batu bara India dari April hingga Juni tahun ini, yang mencerminkan dominasi grup yang berkembang ke infrastruktur negara. Salah satu perusahaan yang menjadi tulang punggung utama impor batu bara Adani adalah anak usaha perusahaan yang memiliki tambang batu bara di Indonesia. PT Adani Global merupakan anak usaha Adani Enterprise yang fokus di bidang tambang, logistik dan perdagangan batu bara. Situs resmi perusahaan menyebut bahwa Adani memperoleh izin usaha pertambangan, IUP, produksi pada tahun 2007. Proyek di Indonesia ini merupakan proyek luar negeri pertama grup Adani dalam penambangan dan operasi batu bara. Perusahaan menyebut keputusan menambang di Indonesia sejalan dengan tekad jangka panjang Adani untuk mengatasi permasalahan permintaan tinggi batu bara di India yang kekurangan energi. Penambangan batu bara Adani dilakukan lewat PT Lamindo Intermultikon di pulau kecil yang terletak di Kalimantan Utara yang bernama Pulau Bunyu. Data Modi dan Geoportal Minerba menyebut bahwa Lamindo memiliki UP aktif hingga 2037 atas lahan seluas 2.414 hektar atau mencapai 12% dari total besar Pulau Bunyu. Meski konsesi di pulau kecil tersebut disebut memiliki daya rusak yang kian meluas, oleh jaringan advokasi tambang, Lamindo menyebut bahwa perusahaan melakukan program pelestarian lingkungan secara berkala, walaupun masih sebatas pembersihan pantai dan penyediaan air bersih.
Lamindo juga menyebut bahwa hadirnya perusahaan di Pulau Bunyu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi setempat dan mengklaim menjadi pemberi kerja terbesar di pulau tersebut dengan serapan karyawan lebih dari 1.500 orang. Masifnya aktivitas penambangan di konsesi yang memiliki sumber daya 269 juta ton membuat perusahaan menjadi eksportir terbesar batu bara gar 3.000 kakcal. Data paling baru yang tersedia menyebut perusahaan memproduksi 4 juta ton batu bara pada 2017 hingga 2018 dan menargetkan produksi 5,5 juta ton pada 2018 hingga 2019. Ferry Sandria, CNBC Indonesia.